Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas PASIS ANT 2. Baik, ini di pertemuan ke-7 Bapak ya. Saya akan memberikan pembelajaran melalui video training. Mungkin untuk beberapa record video di 5-10 menit ke depan. Anda bisa simak baik-baik dan kita akan berlanjut ke forum diskusi juga dengan beberapa soal yang sudah disediakan dari e-training. Juga Anda bisa sampaikan bila beberapa hal ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya mulai. Bapak, untuk di pertemuan ke-7 ini masuk di komunikasi leadership ya. Jadi artinya kalau kita bicara komunikasi yang berkaitan dengan kepemimpinan di atas kapal, ini adalah hal yang menjadi mutlak bagi seorang nahkoda di atas kapal. Kenapa saya bicara mutlak? Ini adalah bagian soft skill yang harus selalu diasah keterampilannya dalam berbicara, dalam mengatur, bahkan bisa juga Anda mempengaruhi kru untuk tetap bisa bekerja sama dalam sistem keselamatan, menjalankan prosedur, dan ditambahkan dengan solidaritas yang kuat ya, yang kita selalu juga bawa dalam rasa kebersamaan dan kekeluargaan di atas kapal. Begitu. Nah, untuk komunikasi dalam kepemimpinan di atas kapal ini, Bapak, artinya nanti sedikit ada beberapa artikel ya, dari Henry Clay Langdon. Henry Clay Langdon ini berbicara tentang yaitu effective leadership means effective communication, yang artinya ketika kita bicara keefektifan dalam memimpin, di situ juga artinya sama dengan kita bisa efektif dalam berkomunikasi. Ya, ini Henry Clay Langdon. Mungkin contohnya seperti apa? Kalau teman-teman bisa bayangkan ya, di atas kapal ini seperti apa Henry Clay Langdon ini. Bisa berikan satu contohnya nanti di dalam forum komunikasi ya, khususnya di atas kapal. Mungkin saya sedikit beri clue ya, bila Henry Clay Langdon ini nantinya bermaksud bahwa hal yang utama dalam interpersonal komunikasi seperti halnya komunikasi antara pihak nahkoda dengan dek departemen, pihak nahkoda dengan mesin departemen atau catering departemen, yang artinya tidak semua bisa dipukul rata antara komunikasi antar perwira, komunikasi perwira dengan ABK, komunikasi perwira dengan seorang pelayan atau koki, bahkan ini juga harus punya intonasi mungkin yang sedikit berbeda ya. Kemudian dari perspektif pandangan juga Anda bisa sedikit menyamakan ya, tidak terlalu tinggi sehingga saling menjaga empati yang dengan kata lain tidak merendahkan, seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita berharap bahwa komunikasi yang diberikan oleh seorang leader ke anak buahnya ini ada feedbacknya, timbal baliknya. Entah itu dalam bentuk diskusi kah, tanya jawab, atau bahkan nanti ada disanggah, atau dalam saran dan kritik. Nah, ini jadi satu hal benang merah yang
memang harus diharapkan dari sebuah hubungan kepemimpinan dengan kerjasama tim, entah itu bagian deck, mesin, atau catering. Ya, ini dari LinkedIn, ya, dia bicara bahwa seorang pemimpin ini tidak just to talk, just to interaction, ya, but you can understanding about penerimaan, ya, penerimaan, persepsi yang fokus pada interpersonal kru yang bermacam-macam latar belakangnya, posisi dan jabatannya. Sehingga apa? Betul yang tadi saya singgung bahwa kita tidak bisa pukul rata sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman. Ya, ini dengan kata lain, dengan tidak adanya kesalahpahaman, artinya seorang leader dengan pemimpin ini sama-sama bisa menyeimbangkan, tapi juga bisa memperkuat dalam keselamatan tim yang solid, keamanan tim yang solid. Nah, nanti Bapak bisa berikan contoh-contoh dari efektivitas leadership, khususnya di leadership communication, yang implementasinya di atas kapal itu. Contoh-contoh kasusnya seperti apa? Skenarionya bagaimana yang Anda tangkap dalam Anda sehari-hari kerja di atas kapal? Bukan artinya di sini kita membicarakan orang ya, tapi kita lebih ingin berpikir bahwa dengan kita bisa menceritakan, ya, mengungkap satu kasus atau cerita, lalu dituangkan dalam sebuah tulisan, lalu kita bisa berdiskusi. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk menjadi bagian yang kita sama-sama perbincangkan dalam dialektika yang memang tidak ada yang menghakimi antara mana yang benar dan salah. Nah, saya rasa seperti itu yang dimaksud dengan LinkedIn ini ya, Henley Clearing. Oke, begitu kira-kira ya. Ini terkait dengan beberapa hal komunikasi, ini dibagi menjadi 3 ya, komunikasi top, middle, dan line. Seperti apa Bapak? Ya, penjelasan komunikasi top, middle, and line, artinya kalau kita bicara top ya lebih ke yang paling tinggi dari sisi pemimpin, manajemen ya. Ya bisa di kapal siapa? Nahkoda, kan begitu. Ya, kemudian bisa saja juga chief engineer, KM. Oke. Kalau kita bicara middle, lebih ke manajemen yang sifatnya operasional. Nah, Anda sudah tahu jawabannya pasti ada di chief mate, mualim 1. Kan begitu. Dan bahkan nanti juga masuk juga ke ranah bosun ya, atau bahkan jurumudi juga, karena masih bersifat operasional. Tapi kalau kita bicara yang sifatnya line, ini lebih ke arah teknik-teknik yang langsung menjadi fungsi pelaksana. Ya. Bisa juga bosun, bisa juga jurumudi, oiler, klasik, yang memang levelnya lebih ke level sub ya. Jadi mengatur juga mungkin bisa jadi bosun di situ, mengatur juga sekaligus merangkap menjadi operasional dan level supporting seperti pekerjaan apa, chipping, ya, kemudian pengecatan, mooring and mooring, ya, berting and berting, yang fokus support levelnya membantu operasional apapun itu yang ada di atas kapal. Nah, itu alurnya komunikasi itu dipastikan antara nahkoda dengan chief mate, EBI,
sesama EB atau bosun ke EB atau chief mate ke bosun, bahkan sampai chief officer ke chief engineer, ini pastinya disesuaikan dengan tingkatan top, mid, and line-nya. Artinya misal kalau saya bagian nakoda berbicara dengan Anda ke chief officer, ya saya fokus terhadap instruksi, ya, kemudian prosedur, bahkan kebijakan ini Anda sudah harus paham. Berbeda hal EB ke EB, ya, bosun ke EB, lalu ke chief officer dan nakoda bisa jadi disesuaikan dulu dengan lingkungan atau lokasi pekerjaan apa. Ya, misal terkait dengan laporan-laporan secara tertulis atau verbal, ini bisa juga. Ya. Kemudian terkait dengan line atau mid, ya, biasanya sesama chief mate atau chief engineer, ya, ini lebih ke koordinasi atau antar departemen yang sama-sama sudah paham, ya, beberapa hierarki dan layar atau background, ya, latar belakang seperti itu yang sama-sama sudah mengerti prosedur alurnya sesuai dengan SMS atau tidak. Jadi sudah tidak ada tawar-menawar, sudah tidak ada abai di situ, tapi memang sudah otomatis menerima instruksi dengan baik, bahkan feedbacknya juga lebih bagus. Itu saya rasa. Baik, mungkin itu dulu ya untuk kelas ANT2. Seperti biasa, saya buka forum diskusi 2 jam ke depan. Bila ada pertanyaan silahkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atensinya. Saya akhiri. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.